Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, sebelum memulai proses pembelajaran hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Fahrul Rozi, apakah hadir? Ya. Inka, Kristina Ayu, Miranda, Nani, Nurhaliza. Apakah Nurhaliza hadir? Oh, Nurhaliza sakit. Ada suratnya kan? Ya. Terus Nur Filasari hadir? Nur Suciati, Pariani, Relisma, Sri Safitri, Yustika. Oke, baiklah, karena semua sudah hadir, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baiklah anak-anak, siapa saja di sini yang ada melihara hewan, angkat tangannya ya. Baiklah Relisma, Relisma di rumah melihara apa? Melihara kucing. Oh, melihara kucing. Ada lagi? Miranda, ya Miranda ada melihara apa? Kucing juga. Oke, jadi ada yang tahu makan apa? Ya benar, kucing itu memakan daging ikan biasanya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui media gambar peserta didik dapat mengidentifikasi makanan hewan. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengetahui jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menggolongkan hewan-hewan yang termasuk pemakan tumbuhan herbivora, pemakan daging karnivora, pemakan segala omnivora menggunakan diorama. Baiklah, di sini Ibu memiliki gambar. Tahu yang pertama ini gambar apa anak-anak? Tidak tahu? Ya, ini adalah hewan yang bernama musang. Jadi musang ini makannya biji-bijian dan daging. Kedua, apa ini namanya? Ya, benar sekali ya, ini namanya kelinci. Ada yang tahu makanan kelinci itu apa? Tunjuk tangan ya anak-anak, angkat tangannya. Baik, Relisma? Ya, benar sekali, kelinci ini memakan wortel. Yang ketiga, pasti semua sudah tahu kan? Tadi di awal sudah kita bahas tentang kucing ya. Kucing memakan daging ikan. Ibu akan menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama itu jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan itu dikelompokkan menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama itu golongan pertama ada tumbuh-tumbuhan. Golongan kedua hewan atau daging. Makanan yang berupa tumbuhan merupakan sumber makanan yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Hampir semua bagian dari tumbuhan itu dapat dimanfaatkan, dari daun, batang, buah, bunga, sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, golongan makanan berupa hewan. Hewan kecil banyak menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Contohnya, makanan cicak adalah serangga kecil. Seperti nyamuk, hewan yang bertubuh besar juga dapat menjadi makanan bagi hewan lainnya. Seperti jerapah, kijang, dan kerbau dijadikan mangsa oleh harimau dan singa. Yang B itu ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora ya anak-anak. Ada yang tahu pengertian dari herbivora? Ya benar ya, hewan yang sumber makanannya dari tumbuhan. Ada yang tahu contohnya hewan apa? Ya benar, ada kambing, jerapah, sapi, dan masih banyak yang lain ya. Terus yang kedua ada hewan karnivora. Hewan karnivora adalah sumber makanan dari hewan lain atau daging. Ada yang tahu hewan karnivora itu hewan apa saja? Ya benar, mau singa, serigala.
hewan karnivora apa yang memakan bangkai anak-anak? Oke, Ibu akan menjawabnya. Jadi, hewan karnivora yang memakan bangkai itu adalah komodo. Baiklah, sampai di karnivora ini anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan menjelaskan hewan omnivora. Jadi, hewan omnivora itu adalah hewan pemakan segalanya. Jadi, dia memakan tumbuhan, memakan daging. Contohnya, beruang makanannya berupa tumbuhan, binatang kecil, ikan, dan buah-buahan, serta madu. Ada lagi yang tahu hewan omnivora itu apa? Benar, ada ayam. Ayam itu makanannya apa anak-anak? Ya, benar. Jadi ayam itu memakan biji-bijian dan cacing. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan. Ini bisa dilihat ya, Ibu memiliki alat peraga yang bernama diorama. Yang mana di sini kalian akan berperan aktif dalam menjalankan atau mengaplikasikan diorama ini dalam materi pembelajaran kita hari ini, yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, langsung saja ya, Prelisma. Jadi di sini Ibu acak terlebih dahulu kertas-kertasnya. Baik, kertas yang paling atas akan Ibu buka. Nanti Prelisma bertugas untuk menjawab apakah ini hewan karnivora atau herbivora serta omnivora. Oke, harimau. Prelisma, harimau ini termasuk hewan apa? Ya benar, harimau ini termasuk hewan karnivora. Jadi Ibu akan mengambil hewan karnivora ini dan memasukkannya ke dalam kandang karnivora. Baiklah, ini kan harimau. Jadi harimau ini memakan daging dan akan dimasukkan ke dalam kandang karnivora. Jadi di sini, maka akan kita letakkan di sini. Oke, baiklah anak-anak, setelah kita membahas materi dan memainkan media ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi ini? Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu akan memberi kalian PR. Buka buku halaman 76 yang esai minggu depan dikumpulkan. Baiklah, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini secara bersama-sama. Yang pertama itu ada jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan itu digolongkan menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama ada golongan makanan hewan dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada jenis makanan hewan berdasarkan memakan hewan lainnya. Terus golongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3 ya. Tolong sebutkan Ibu ada apa-apa saja. Ya benar sekali. Ada karnivora, herbivora, omnivora. Yang pertama ada hewan herbivora. Ada yang tahu hewan herbivora itu hewan apa? Ya, hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan seperti kambing, sapi. Tolong Inka diulang, hewan herbivora itu hewan apa? Benar sekali ya Inka. Baiklah, tepuk tangan untuk Inka. Yang kedua itu ada hewan karnivora. Hewan karnivora apa anak-anak? Ya benar sekali. Tahu contohnya? Ya benar sekali. Ada harimau, singa, buaya, ular, komodo. Dan ada hewan omnivora. Tangannya yang tahu hewan omnivora itu? Ya, hewan yang bersumber dari tumbuhan dan daging. Berikan Ibu contoh hewan omnivora apa-apa saja. Ya benar sekali, ada beruang yang memakan madu dan binatang kecil, buah-buahan. Baiklah, berhubung waktunya sudah habis, jadi Ibu akhiri pelajaran hari ini. Tapi sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, mari tepuk tangan untuk proses pembelajaran kita yang berjalan lancar. Baiklah, sekian ulasan Ibu dan proses
proses pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.